Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman PKM, terutama untuk tim FE3O4 ya, tim FE3O4. Saya sebut tim FE3O4. Nah, jadi begini adik-adik. Kemarin setelah kita menentukan judul masing-masing, saya termenung tuh di motor ya, saya termenung di motor. Pikiran saya itu uh, menyela berbagai macam kemungkinan tentang penelitian yang akan adik-adik buat, dan saya sampai kesimpulan bahwa ternyata penelitian yang adik-adik usulkan masih terlalu melebar ya, masih terlalu melebar dan masih cakupannya terlalu luas begitu ya, jadi tidak spesifik. Nah, untuk itu saya coba bantu ini dari video ini untuk bagaimana kita sama-sama menspesifikkan atau memfokuskan apa sih yang kita inginkan dalam satu penelitian itu. Jadi yang paling penting itu sebelumnya dalam penelitian itu adalah tujuan penelitian ya, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adik-adik masih missing ya. Dari yang saya baca di teman-teman punya ini tuh masih terlalu blur, masih terlalu lebar tujuan penelitiannya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas bahwa adik-adik itu akan meneliti tentang efek dari Fe3O4 ya. Fe3O4 dipadukan dengan variabel bebasnya itu agregat yang diganti menjadi plastik. Oke, ada dua variabel seperti ini ya. Nah, ini timbul masalah karena masing-masing variabel bebas itu harus punya keterkaitan satu dan lainnya. Jadi Fe3O4 ini harus punya keterkaitan terhadap agregat plastik, dan agregat plastik harus punya keterkaitan terhadap Fe3O4 sebagai variabel bebas. Kita bahas sedikit mengenai metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu di dalam metode penelitian itu ada dua hal. Yang pertama itu variabel terikat atau variabel yang terkunci ya. Terus ada juga variabel bebas. Nah, variabel terikat itu adalah variabel yang dikunci, sehingga kita bisa mengetahui hubungan variabel bebas terhadap tujuan yang kita tuju gitu. Tujuan yang kita tuju. Apa hubungan variabel bebas terhadap tujuan yang kita tuju tadi? Contoh kasus begini. Jadi ada penelitian tentang 10 orang misalnya. 10 orang ini diikat di dalam satu ruangan. Dan ada 10 orang lagi diikat juga dalam satu ruangan yang lain. Nah, 10 orang yang pertama itu dikasih tiap hari perkataan kotor misalnya, perkataan kotor gitu. Sementara 10 orang yang kedua itu diberikan perkataan baik. Dilihatlah dia dalam waktu yang sama. Apa yang terjadi? Tujuan dari penelitian ini adalah tujuannya adalah bagi si peneliti mau lihat apa yang terjadi dengan ke-20 orang ini ke-20 orang ini kepada kesehariannya ketika dia dikasih
kata-kata kotor dan kata-kata bersih selama 10 hari misalnya. Nah, dapatlah tujuannya kan. Ini metode penelitiannya, metode pengujiannya, dan variabel bebasnya adalah kata kotor dan kata bersih, itu kata-kata bersih, kata-kata motivasi mungkin misalnya. Nah, kedua variabel ini saling berhubungan sebagai variabel bebas. Nah, kita variabel bebas sehingga dia memberikan dia memberikan semacam konklusi kepada tujuan. Kita kembali lagi ke penelitian adik-adik yang ini, Fe3 dan agregat plastik. Masalahnya kita belum tahu apa hubungan antara Fe3O4 dengan agregat plastik. Ketika kita memaksakan penelitian seperti ini, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah penelitian menjadi dua tujuan. Contoh begini, ketika dipaksa adik-adik mau memvariasikan agregat plastik, misalnya dalam beton itu misalnya 30%, 50%, 70% dalam beton misalnya, terlalu ekstrim, 40% dalam beton, dan memvariasikan Fe3O4 itu misalnya 3%, 5%, dan 6%. Nah, akhirnya ini sebenarnya tujuannya apa? Kalau agregat plastik ini yang teman-teman pilih adalah misalnya saya mau tahu kuat tekan atau strength, atau kekuatan dari beton ketika saya memvariasikan 30%, 50%, dan 40% kadar plastik dalam agregat misalnya. Tetapi untuk Fe3O4-nya apakah mendukung ini gitu? Itu dua hal yang sangat berbeda ya. Contoh lain, saya kasih contoh lain ya, misalnya ini. Saya kasih contoh lain. Saya kasih contoh lain. Sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa saya baru belajar, saya cari-cari sedikit literatur. Ternyata Fe3O4 itu di beberapa literatur itu dia meningkatkan kuat tekan, durability abrasi, peningkatan kepadatan, durability terhadap sinar UV, dan durability terhadap bahan kimia. Nah, gitu. Nah, durability terhadap bahan kimia. Coba adik-adik lihat ya. Nah, misal ada dua variabel yang kita tambahkan, misalnya Fe3O4 dengan kita tambahkan misalnya variabel bebas pertama itu kadar Fe3O4 dengan NaNO2. Nah, Fe3O4 dan NaO2 ini ya, corrosive inhibitor. Corrosive inhibitor itu adalah pencegah korosi di dalam korosi. Jadi, nah, terus tujuan kita adalah kita mau menguji beton yang dikasih Fe3O4 dan NaO2 ke dalam lingkungan agresif misalnya. Lingkungan agresif itu lingkungan yang kaya akan bahan kimia, lingkungan agresif. Nah, ini connect dia Fe3O4 NaO2 karena penelitian lain membuktikan bahwa dua-duanya ini meningkatkan
Dua-duanya ini meningkatkan kekuatan beton dan meningkatkan ketahanan beton terhadap lingkungan agresif. Sehingga memvariasikan dua hal ini itu oke begitu, teman-teman. Paham ya? Paham ya begitu ya? Jadi ketika saya memeriksa lagi, teman-teman mau memvariasikan agregat plastik Fe3O4 itu terlalu jauh gitu hubungannya. Kalau memang mau, teman-teman harus meneliti dulu agregat plastik dan Fe3O4. Jadi secara terpisah seperti itu. Oke. Nah, saran saya untuk tim Fe3O4 begini saja. Ini juga terakhir. Kan kemarin Freddy bilang bahwa dia mau menguji kadar UV ya, menguji bahwa dia ingin menguji durability beton terhadap sinar UV kan, sinar UV. Ini tujuan lah. Saya kemarin dengan durability terhadap sinar UV. Nah, masalahnya adalah ada masalah juga di sini durability terhadap sinar UV. Masalahnya adalah saya cek lagi ASTM-nya atau sumber ininya, kita butuh alat yang ada kita butuh alatnya itu mahal dan susah untuk didapatkan begitu. Nah, saran saya adalah kita harus mengganti metode penelitiannya, metode pengujiannya kita harus ganti. Kecuali adik-adik dapat satu pengujian yang bisa murah dan bisa kita lakukan di Indonesia tanpa sinar UV atau sinar UVB itu yang ada di Amerika sesuai STM, dan ada dia punya sertifikasi, itu bisa kita aplikasikan di Indonesia. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, untuk itu, dari semua kesalahan itu, maka saya menganjurkan saran kepada adik-adik sebagai pembimbing, karena skopnya terlalu besar. Bagaimana kalau adik-adik fokus saja, karena ini juga skopnya masih S1. Bagaimana kalau adik-adik fokus saja kepada Fe3O4. Fe3O4 ini juga bagus ya. Fe3O4 ini kita fokus pada satu bidang saja, Fe3O4. Tapi kita tambahkan, jadi Fe3O4 ini potensinya bisa menjadi obat beton ya. Obat beton. Nah, tapi kita butuh novelty kan ya. Untuk mendapatkan novelty, kita tambahkan Fe3O4. Teman-teman cari lagi apapun begitu ya. Atau teman-teman cari ini yang tadi saya bilang corrosive inhibitor namanya. Corrosive inhibitor sama dengan Fe3O4. Nah, corrosive inhibitor kita bandingkan begitu. Kita fokus kepada obat beton. Kita fokus kepada obat beton. Karena sekarang marak gini, tuh saya ini kan ya dari awal sini. Jadi penelitiannya tim Fe3O4 ini adalah beton normal ya. Saya uraikan ya, dia punya apa? Saya coba petakan ya diagram workflow-nya teman-teman.
secara kasar ya. Jadi pertama kita akan mulai kan ya. Mulai. Ketika mulai, kita akan menguji seluruh mekanik properties dari beton ya. Karena kita kan pakai beton normal, jadi kita akan uji air, kita uji pasir, kita akan uji semen. Semen kayaknya tidak usah karena sudah, dan kita akan uji agregat kasar dan halus. Kalau semuanya lolos, maka akan ke fase kedua, yaitu kalau semuanya ini lolos ya, itu maka akan ke fase kedua, yaitu kita akan membuat mix design. Sorry, kenapa saya langsung ke ini ya, ke diagram. Sorry. Jadi saran saya begini, teman-teman. Saran saya adalah kepada adik-adik untuk mempersingkat waktu juga, kita ganti tujuannya. Jadi seperti yang tadi, kita akan bikin judul seperti ini. Efek, intinya ini, efek Fe3 O4 dan teman-teman cari lagi satu atau terserah Fe3 tuh nggak apa-apa juga, Fe3 dan misalnya NaNO2 terhadap durabilitas beton pada lingkungan agresif. Nah, kalau ini yang teman-teman ambil, itu saya jamin bisa dan possible untuk dilakukan ya, karena saya pernah melakukan ini juga. Dan pengujiannya agak murah, tidak seperti sinar UV itu. Nah, jadi kita kembali ke atas. Mulai, kita akan mengecek air, pasir, semen, agregat kasar. Jadi tidak usah kita pakai XRF di awal ya, XRF dan SEM. Teman-teman salah kaprah. XRF dan SEM itu digunakan di akhir setelah pengujian selesai. Jadi contoh, saya kasih contoh setelah ini ya. Gini. Air, pasir, semen, agregat. Terus habis itu mulai melakukan mix trial. Nah, ini juga teman-teman belum paham ya. Kita harus melakukan namanya pembuatan mix design dulu. Pembuatan mix design. Nanti kita lakukan kapan ya? Nantilah. Nah, kita akan melakukan mix trial. Pembuatan mix design itu kayak gimana? Pembuatan mix design itu misalnya teman-teman mau mencoba di beton 25 MPa. Di 25 MPa, jadi seluruh beton itu 25 MPa kan. Kita mau coba variasikan, kita memberikan 3% Fe3O4, 4%, jangan 5% lah, Fe3O4 dan 7% misalnya, mau begitu, Fe3O4. Pembuatan mix. Jadi kita buat mix design 25 MPa untuk memvariasikan 3%, 5% dan 7% Fe3O4 ini. Terus kita uji di berapa hari. Misalnya teman-teman mau uji di 5 hari, berarti 5 jenis hari, yaitu di hari ke-0, 7, 14, 28, 56 dan 90 hari misalnya. Nah, 07 untuk melihat apa dia punya perkembangan di lingkungan agresif.
Nah ini butuh banyak ini ya sebenarnya. Kalau teman-teman mau, ayo saya siap jelaskan bagaimana penelitiannya. Intinya itu saya jelaskan lagi di ini, kita melakukan mix trial. Oke, sudah kan kita sudah bikin mix desainnya, terus kita melakukan mix trial. Habis melakukan mix trial ini, kita akan melakukan curing ini ya, sorry, pakai hitam aja. Curing ini, mix trial ini yang kita campur betonnya ya semuanya. Nah, ketika curing sini di mix trial ini saya ada pencetakan beton ya. Jadi betonnya di apa sudah namanya itu, dicetak pencetakan. Habis itu pencampuran juga di sini di mix trial, dan lain-lain. Nah pasti pusing. Yang penting sudah ada mix design, itu aman ya. Jadi kita melakukan pencetakan, pencampuran, lalu habis itu kita melakukan ini namanya curing. Curing ini adalah perawatan beton setelah dicetak. Nah, perawatan nanti harus belajar lagi curing apa kayak apa. Curing itu ada misalnya dia didiamkan di air, atau dia didiamkan di suhu ruang. Nah, itu curing. Nah, setelah curing itu 0 sampai 28 hari kan ya. Nah, lalu kita lakukan curing kedua di umur 28 hari, kita curing kedua. Kita rendam betonnya itu di umur 28 hari di curing kedua itu dengan 7% sulfat. Di rendaman 7% sulfat. Jadi ada bak begitu ya. Kita kasih sulfat, kita kasih air, dikasih masuk 7% sulfat, terus betonnya di sini kita diamkan selama paling lama itu 90 hari ya. Atau 120 hari. Kan ini juga penelitiannya kan dalam waktu 1 tahun ya, jadi masih bisa. Nah 90 hari dan 120 hari ini tidak terlalu susah. Kalau sudah di dalam fase ini, kita tinggal angkat terus kita timbang ya, begitulah 90 hari 120 hari. Tujuannya apa? Kita akan melihat pengurangan weight loss atau kehilangan berat. Jadi beton itu kalau didiamkan di dalam lingkungan agresif seperti bahan-bahan kimia, itu akan mengalami pengurangan berat. Terus habis itu ketahanannya itu kita akan uji kuat tekannya tiap hari-hari yang ditentukan, kuat tekannya. Nah dari situ kita bisa dapat grafik-grafik penurunan kuat tekan. Jadi kita variasikan beton biasa, baru habis itu beton dengan Fe3O4 3% misalnya, ini 5%, dan yang terakhir 7%. Atau kita bisa tambah lagi dengan misalnya kalau teman-teman dapat NaNO2 3% juga, sama-sama semua begitu 3, 5, 7, dengan tambahan Fe yang terakhir Fe3O4 ditambah NaNO2 masing-masing 2,5%, 2,5%. Nah itu contoh saja. Nah jadi bagaimana teman-teman? Ya mungkin itu saja dari saya. Jadi dan akhirnya kita dapat apa yang kita inginkan, itu efek Fe3 dan terhadap durabilitas beton pada lingkungan agresif. Nah itu saya lihat juga belum banyak yang teliti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.